Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami merasakan indahnya Natal di hati kami Tuhan. Itu bukan karena apa yang kami dapat. Bukan karena apa yang kami punya. Tapi karena kasih Kristus lahir dalam hati kami. Karena Engkau lahir dalam hati kami. Karena ada ruang di hati kami Tuhan. Yang dimana Engkau datang, Engkau bertahta di dalam hidup kami Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan, ketika Engkau bertahta dalam hidup kami, ada jaminan keselamatan, ada jaminan penyertaan, ada jaminan perlindungan bagi kami Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dari momentum Natal ini Bapa, kami melihat kasih-Mu tercurah. Justru kami dapat melakukan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan menjadi persembahan kami yang hidup, yang berkenan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Sehingga kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan yang punya pergumulan, kami percaya Tuhan berikan jawaban dalam nama Tuhan Yesus. Ada kelepasan di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa, dan saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Di momentum Natal ini Tuhan, biarlah Bapa buka setiap ruang hati kami Bapa, sehingga hati kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati sepanjang ibadah ini Tuhan. Sembunyikan nama di belakang kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya firman Tuhan yang terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya ada sukacita, amin. Ya, coba tengok kiri kanannya Bapak Ibu. Berikan salam yang terbaik. Selamat Natal 2025. Dan selamat menyambut tahun baru 2026. Amin. Tema gereja kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus di momentum Natal ini adalah Kristus Raja dalam keluargaku. Jadi dalam gereja kami ya, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, gereja kami di bawah naungan Sinode JKI. Dan gereja lokal kami pusatnya di Manado Bapak Ibu. Dan Jakarta adalah cabang dari Manado. Makanya kalau Bapak Ibu bisa melihat gereja kami, biasanya kalau dalam tiap ibadah minggu ada kertas yang dibagikan. Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti ibadah sepanjang minggu selama tahun ini, ada kertas yang dibagikan untuk kita isi. Kita namakan outline khotbah. Tetapi kata Pak Gembala, selama malam Natal dan Natal nggak ada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tapi saya percaya kita tulis firman Tuhan, bukan hanya sebuah tulisan, tapi kita tulis firman Tuhan di hati kita, di loh hati kita. Amin. Kita buka kebenaran firman Tuhan, Matius pada pasal yang pertama, ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Matius pada pasal yang pertama, ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Ada di screen Bapak Ibu kalau bisa membaca dari belakang. Ya, di screen kita ada. Ya, boleh kita baca bersama kalau Bapak Ibu bisa melihat, atau juga di handphonenya, atau juga di Alkitabnya. Matius pada pasal yang pertama, ayat yang ke-21, 3, 2, 1, ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirman Tuhan oleh Nabi. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca pada Matius pada pasal yang pertama tadi, ya, Matius pada pasal yang pertama,
dikatakan bahwa malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Kenapa malaikat Tuhan datang kepada Yusuf? Karena Yusuf sangat ragu, Yusuf punya keraguan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dan kemudian malaikat Tuhan datang kepadanya untuk menguatkan seorang Yusuf. Karena Yusuf ini punya sikap yang luar biasa. Yusuf ini punya sikap yang sangat dahsyat. Kalau kita baca di ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang sudah bertunangan itu nggak boleh putus. Makanya hati-hati bagi anak muda ya yang bertunangan hari ini, jangan sampai putus. Apalagi sudah menikah. Nah, di sini dikatakan bahwa Yusuf dia bertunangan dengan Maria dan Yusuf akan membuat rumah. Yusuf akan melakukan pekerjaannya selama 1 tahun. Dan kemudian barulah Yusuf akan menikahi seorang Maria. Nah, di sini kita melihat bahwa Yusuf sebagai seorang yang keturunan, kalau Bapak Ibu baca di Matius pada pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-17, itu disebutkan dengan silsilah Yesus Kristus. Mungkin kalau Bapak Ibu membacanya selama ini apa fungsinya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Mesias atau Kristus. Jadi kalau Kristus itu bahasa Indonesia, Mesias itu dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Makanya kenapa dikatakan di sini dibuat silsilah dari Abraham, kemudian sampai Daud, kemudian sampai Yusuf. Kenapa? Karena Yesus datang pertama untuk orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, Mesias harus lahir dari keturunan raja. Makanya klop, di sini ada Daud yang adalah keturunan yang melahirkan Yusuf. Sehingga bangsa Yahudi mau gak mau mereka harus menerima Yesus sebagai Mesias mereka. Nah, bangsa Yahudi mau gak mau mereka harus menerima Yesus bukan hanya sebagai Mesias, tapi mereka menerima sebagai Raja. Kenapa? Karena Yesus ternyata lahir dari keturunan raja-raja mereka. Makanya ada tema yang sangat menarik hari ini. Kristus Raja dalam keluargaku. Amin. Kristus Raja dalam keluargaku. Kalau Kristus menjadi Raja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Raja berbicara mengenai orang yang punya kuasa. Ya, orang kalau punya jabatan, dia punya kuasa. Amin. Orang kalau punya posisi, dia punya kuasa. Orang kalau punya kedudukan, dia punya kuasa. Makanya susah dilawan orang kalau punya kedudukan. Nah, Yesus ya, dia menjadi raja bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tetapi Yesus yang sudah dijanjikan oleh para nabi. Makanya kalau kita baca dalam ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 22 dikatakan begini, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menemukan yang disebutkan oleh para nabi, ya, berarti kelahiran Yesus itu menggenapi apa yang disampaikan oleh para nabi. Amin. Mari kita buktikan. Jadi biasanya kalau Alkitab mengatakan ya, hal itu supaya genaplah apa yang difirmankan oleh Tuhan oleh nabi. Makanya sebagai jemaat Tuhan, Bapak Ibu harus bertanya kepada para hamba Tuhan, nabi yang mana, Pak? Karena Alkitab akan menjawab dirinya sendiri. Amin. Jadi saya sebagai seorang hamba Tuhan yang begini, Bapak Ibu, kalau jemaat tanya saya, kalau saya tahu, saya langsung kasih tahu. Tapi kalau saya nggak tahu, saya akan cari tahu, dan setelah saya tahu, saya akan kasih tahu. Agak filosofis ya Bapak Ibu Saudaraku. Coba kita buka Yesaya pada pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Ya, Yesaya pada pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Coba kita baca bersama. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Hal ini apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tergenapi disampaikan oleh Injil Matius pada pasal yang pertama ayat yang ke-23. Makanya Alkitab kita begitu hebat. Jadi perjanjian baru itu kitab yang apa, ayat yang ada di perjanjian baru itu merupakan nubuatan dari perjanjian lama. Makanya Alkitab ketika kita membacanya Bapak Ibu Saudara, jangan suka-sukanya kita. Saya sukanya hanya perjanjian baru. Saya hanya baca dari Matius sampai Wahyu. Pak, saya sukanya cuma Kidung Agung. Saya sukanya cuma Kejadian. Saya sukanya cuma kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau membaca Alkitab, kita harus mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Sebagai orang Kristen, kita dikaruniai Alkitab yang sangat luar biasa, yaitu dalam versi bahasa Indonesia. Sehingga Bapak Ibu bisa membacanya, ya, baik itu di rumah, baik itu di perjalanan. Dulu waktu saya kuliah Bapak Ibu, karena di handphone saya kan ada Alkitab. Yang punya BlackBerry pasti umurnya sudah di atas 30 tahun. Atau 35 Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak sekarang, Bang, apa itu BlackBerry? Mereka nggak tahu Bapak Ibu. Dulu BlackBerry waktu keluar pertama, waktu itu saya ingat saya naik Metro Mini dari daerah Kuningan. Kita sampai lihat-lihat begini, handphone apa nih? Keren sekali. Dan akhirnya punya BlackBerry, bangga sekali Bapak Ibu. Saya ingat BlackBerry apa ya, Gemini yang kecil-kecil itu Bapak Ibu. Ya, jadi ada Alkitab di handphone saya. Dan ketika kuliah saya naik KRL dari stasiun Pasar Minggu Bapak Ibu ke Tanah Abang. Yang biasa naik dari situ tahu, pertempuran kita di KRL sangat luar biasa. Ya, baik pergi atau pulang. Jadi ketika berdiri di KRL, karena kalau bapak-bapak jarang dapat tempat duduk. Ya, biasanya kalau kita duduk, terus ada oma-oma terintimidasi sendiri Bapak Ibu. Langsung, oma silakan duduk. Saya berdiri Bapak Ibu sebagai orang yang masih awal kuliah. Dulu, sekarang kurus Bapak Ibu. Dulu agak keren begitu. Jadi berdiri dan kemudian saya ambil handphone saya, BlackBerry. Saya baca Bapak Ibu. Dari Kejadian. Baca. Menyala waktu itu Bapak Ibu. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Dari situ saya belajar begini. Kalau satu hari kita membaca Alkitab satu pasal, yang penting baca dari Kejadian Bapak Ibu. Satu hari satu pasal, 5 tahun selesai baca Alkitab. Bapak Ibu kalau nggak percaya, buktikan. Satu hari 5 pasal, itu 1 tahun selesai. Amin. Pertanyaannya, Bapak Ibu pilih yang mana? Saya selama membaca Alkitab, saya pilih yang 5 pasal Bapak Ibu. Tetapi hari ini, saya memilih yang 1 pasal. Saya selesai membaca Alkitab 2025, dan saya mulai kembali. Saya sudah sampai di kitab Imamat, 1 hari 1 pasal. Jadi artinya deadline-nya 2030, saya selesai lagi membaca Alkitab. Yang penting dibaca Bapak Ibu, amin. Mau 1 hari 1 pasal, 1 hari 5 pasal, yang penting dibaca. Kenapa? Alkitab kita bahasa Indonesia. Sangat dahsyat. Dan kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, dan kalau nggak paham, tanya para hamba Tuhan. Ya, ada komsel. Kita bisa belajar bersama di situ. Supaya apa? Supaya kita mengerti betapa kayanya firman Tuhan. Makanya Matius pada pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-22, ya, dan 23, itu menggenapi Yesaya pada pasal yang ke-9, Yesaya pada pasal yang ke-7, ayat 14. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kristus, ya, yang menjadi raja bagi kita. Kristus yang menjadi Mesias, artinya penyelamat bagi kita. Bukanlah Kristus yang ecek-ecek Bapak Ibu Saudara. Dia sudah dijanjikan ratusan tahun sebelumnya. Ya, dia sudah dijanjikan seorang anak laki-laki. Firman Tuhan memberikan ya janji bahwa ada seorang anak laki-laki, bukan orang dewasa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Tuhan kita dijanjikan mulai dari bayi sampai dewasa, sampai dia mati bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang biasa mendengar khotbah saya, biasanya ini baru pendahuluan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini berkaitan dengan tema Kristus Raja dalam keluargaku.
Ada 3 hal yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau Kristus sebagai Raja, pasti ada jaminan bagi kita semua, amin. Pasti Kristus menjamin akan kehidupan kita. Kristus menjamin, Kristus menyertai kita. Kristus memulihkan keadaan kita. Yang pertama, apa yang menjadi jaminan Kristus dalam kehidupan kita? Yang pertama, jaminan keselamatan. Yang pertama, jaminan keselamatan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-21 dikatakan, Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini dijanjikan ya, mulai ketika bangsa Israel mulai nggak punya raja, ketika raja terakhir mereka yang disebut sebagai Zedekiah. Kerajaan itu runtuh dan kurang lebih 6 abad bangsa Israel nggak punya raja. Orang Yahudi nggak punya raja. Dan kemudian Yesus datang. Dia menjadi raja, bukan secara politik, tapi raja secara rohani yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Amin. Makanya dalam Yohanes pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah Yesus kita, bukankah Tuhan kita, ya, ketika dia diutus ke dunia, dia menjadi penyelamat bagi kita. Ada jaminan keselamatan bagi kita semua. Artinya bagi kita yang sudah percaya Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Bertahan sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Karena ketika kita meninggalkan Yesus, kita meninggalkan jaminan keselamatan. Nggak ada jaminan keselamatan yang lain. Jaminan keselamatan hanya di dalam Yesus. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kelahiran Yesus bukan hanya menyelamatkan bangsa Yahudi, tapi kelahiran Yesus itu menjadi jaminan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Makanya kalau hari ini kita ragu-ragu percaya kepada Tuhan, ayo kita kuatkan iman kita. Kalau hari ini mungkin kita ragu-ragu, apakah saya tetap bertahan di dalam Tuhan atau enggak? Mari kuatkan hati kita bahwa Dia Allah yang selalu menjamin keselamatan kita. Amin. Semalam Bapak Ibu macet. Ada yang pernah mengalami macet? Semalam sangat macet. Makanya pulang dari tempat ini saya cari pom bensin karena kendaraan saya sisa 2 bar Bapak Ibu. Saya dari Jakarta Barat 3 bar. Tapi kadang laki-laki suka percaya diri Bapak Ibu. Biasanya diingatkan istri, isi bensin. Enggak, masih sampai Papua. Sisa 3 bar. Percaya diri Bapak Ibu. Sampai tol macet. Kemudian saya tanya istri, tolong pasang map. Kata istri begini, kan sudah hafal. Enggak tahu kalau dalam hati saya agak dak-dik-dik Bapak Ibu Saudaraku. Kalau habis bensin di tol, malu-maluin Bapak Ibu Saudara. Kemudian, oh ya 40 menit lagi. Wah, dalam hati saya, kayaknya bisa nih. 40 menit 1 bar habis. Berarti masih sisa 2. Sampai di Grogol Bapak Ibu, sisa 2 bar. Saya pikir Sleepy masih macet. Karena biasanya pertemuan tol Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, sampai Sleepy lancar. Jadi sampai sini 2 bar. Istri masih tanya, kenapa pakai map? Saya nggak kasih tahu Bapak Ibu. Karena biasanya kalau kasih tahu pasti terjadi perang Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi saya hanya bilang biar tahu kapan nyampenya begitu. Dan semalam kita cari bensin, ya kebetulan saya pakai jas Bapak Ibu. Kita ke pom bensin, kemudian ada angkot antre di belakang saya. Saya turun, lupa copot jas Bapak Ibu. Pakai baju merah. Kan malam Natal kan merah Bapak Ibu ya. Jadi yang pakai merah hari ini, mungkin masih suasana malam Natal Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian tiba-tiba ada sopir angkot dari belakang. Oh, Pak, selamat Natal. Saya orangnya kan nggak langsung, oh iya makasih. Saya pikir orang lain Bapak Ibu. Kemudian dia kasih tangan, sorong tangan. Ya, oh iya makasih Bang. Kemudian saya tanya, masih ramai angkotnya Bang?
Oh masih bang. Terus ternyata beliau bukan orang Kristen Bapak Ibu. Tapi beliau langsung kasih selamat ke saya. Saya dalam hati, karena saya lupa copot jas. Jadi dikira pulang gereja Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus. Nah artinya begini. Orang lain yang mungkin belum percaya Yesus, yang belum punya jaminan keselamatan, mereka tahu malam Natal Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus datang untuk bukan hanya bagi orang Kristen, tapi Yesus datang bagi kita semua. Amin. Makanya mau dikasih selamat atau enggak dikasih selamat, Yesus tetap Tuhan. Amin. Mau dikasih selamat atau enggak dikasih selamat, enggak usah mengharapkan, Yesus tetap juru selamat. Amin. Mau dikasih selamat atau enggak dikasih selamat, Yesus tetap Raja bagi kita semua, yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita semua. Amin. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Yesus lahir bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyanyikan penyembahan bahwa dia turun dari atas, dari langit, dari sorga ke dunia. Pertanyaan saya, manusia sering suka ekonominya turun terus atau naik terus Bapak Ibu? Naik terus. Tapi Yesus terbalik. Dia turun dari sorga. Dia mau turun untuk menyelamatkan Bapak Ibu, saya dan semua umat manusia yang percaya kepada Yesus. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Yesus kita rela turun jabatan Bapak Ibu Saudaraku. Gak enak Bapak Ibu Saudaraku. Turun pangkat, turun jabatan, turun kedudukan, turun posisi hanya demi Bapak Ibu dan saya. Itu berbeda 180 derajat dengan manusia. Kalau manusia, kalau kita maunya naik, 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 dan naik. Tapi Tuhan kita, demi kita semua, dia rela turun dari sorga untuk Bapak Ibu dan saya. Pesan saya, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Tetap bertahan sampai akhirnya. Tetap bertahan sepanjang umur hidup kita. Tantangan gak mudah. Tantangan gak mudah. Persoalan gak gampang. 2025 Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lalui bersama ini, gak mudah. Tetapi percayalah, dia anak Allah yang rela turun dari manusia. Dia selalu menyelamatkan kita. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau Yesus yang lahir, Yesus yang dilahirkan, yang dikasih kado siapa Bapak Ibu? Ada di sini Bapak Ibu yang dapat kado? Ya, ada Bapak Ibu, ada yang dapat kado? Saya dapat juga Bapak Ibu. Yang ulang tahun siapa Bapak Ibu? Ya, yang dapat kado? Kita Bapak Ibu Saudaraku. Artinya Bapak Ibu Saudara, mari di momen Natal ini kita merenungkan kembali iman kita kepada Tuhan. Apa yang bisa kita berikan bagi Tuhan? Apa yang bisa kita berkorban bagi Tuhan? Karena dia rela turun dari jabatannya demi Bapak Ibu dan saya. Makanya apa yang kita berikan bagi Tuhan? Apa yang menjadi pengorbanan kita bagi Tuhan? Apa yang menjadi hal yang kita perjuangkan untuk pelayanan kita? Itu yang harus kita lakukan. Karena yang ulang tahun Yesus, berarti yang dikasih kado Yesus. Kalau yang ulang tahun saya yang dikasih kado. Tapi pasti saya traktir Bapak Ibu semua. Amin. Kalau Yesus yang ulang tahun, harusnya sebagai orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan, kita harus memberikan kado kepada Tuhan. Kita harus memberikan hadiah yang terbaik kepada Tuhan. Makanya gereja kami Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tahu, setiap 3 bulan gereja kami memberikan kado. Gereja kami melakukan pelayanan ke salah satu lapas di daerah Jabodetabek. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah terlibat, ada yang sudah membantu dalam doa, dana, tenaga, upaya. Itu yang kami lakukan sebagai kado, sebagai hadiah kita kepada Tuhan. Jadi dengar baik, yang ulang tahun Yesus, yang harus diberikan kado, yang harus diberikan hadiah adalah Yesus. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus sebagai Raja dalam keluarga kita. Jaminan yang pertama adalah jaminan keselamatan. Dan yang kedua adalah jaminan penyertaan. Yang kedua adalah jaminan penyertaan. Ayat yang ke-23
Matius pada pasal yang pertama ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat hari-hari ini, ya, begitu banyak ketakutan yang disebar, begitu banyak kabar yang berkembang hari-hari ini, begitu banyak ramalan-ramalan hari-hari ini, ya, banyak ramalan yang terjadi. Ada orang-orang yang mulai menggantikan posisi Tuhan, Bapak Ibu. Ramal sana, ramal sini. Sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan kita, apapun ramalan dunia, apapun prediksi dunia, Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita tidak ditentukan oleh ramalan orang lain. Amin. Hidup kita tidak ditentukan oleh prediksi orang lain. Amin. Hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan sebagai Immanuel. Immanuel, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu bukanlah sebuah nama diri. Immanuel artinya ada fungsi. Immanuel itu artinya ada atribut. Immanuel itu artinya Allah kita itu selalu menyertai kita. Walaupun banyak orang nama Immanuel, Bapak Ibu. Immanuel itu bukan nama diri, tapi Immanuel itu adalah fungsi, adalah atribut bahwa ketika Yesus datang bagi kita, ada jaminan penyertaan bagi kita. Amin. Ada jaminan dia menyertai kita. Apa jaminan Tuhan bagi orang percaya? Coba kita buka Matius pada pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Matius pada pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Minta tolong media boleh bantu saya. Matius pada pasal yang ke-28 ayat 20. Ya, yang bagian yang kedua dimulai dari kata aku. Coba kita baca bersama. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun prediksi dunia hari-hari ini, dengar baik, Tuhan kita, dia datang jadi manusia, bukan hanya sebagai manusia, tapi dia juga sebagai Tuhan yang memberikan jaminan bagi kita bahwa dia selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Apa yang kita takutkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Bahwa dia Tuhan yang selalu menyertai kita sepanjang umur hidup kita. Makanya apapun yang menjadi pekerjaan kita hari ini, apapun yang menjadi bisnis kita, apapun yang menjadi usaha kita, apapun yang menjadi aktivitas kita, lakukan semuanya dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji, dia nggak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang percaya, ya, yang punya iman, dia punya iman, diberikan Tuhan, bukan iman, ya, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih dan kekuatan. Orang percaya itu suka nabrak badai, Bapak Ibu. Coba kita buka lagi Matius 14 ayat yang ke-27. Matius pada pasal yang ke-24 ayat yang ke-27. Dikatakan begini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika para murid menghadapi badai, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mereka lihat, mereka membalikkan, itu hantu, padahal itu Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kadang beda-beda tipis, itu Tuhan atau hantu. Kebalikan, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah melayani seseorang, Bapak Ibu, ya, saya melayani dan kemudian saya bertanya kepada beliau, apa kita bisa, karena beliau minta nomor saya mengajak untuk kita ketemuan dan bisa sharing bersama Bapak Ibu. Tetapi beliau menjawab kepada saya begini, Pak, saya mau pakai dua cara. Apa Pak? Bagi saya cara cuma satu, yaitu lewat Tuhan. Pak, izin ya Pak ya, saya pakai dulu kuasa jahat yang pertama. Saya pakai dulu setan. Nanti kalau nggak ada jalan keluar, saya ke Tuhan Pak. Saya bilang, ya sudahlah, jadilah sesuai dengan imanmu, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Sampai hari ini nggak ada kabar, nggak ada info apapun mengenai beliau. Semoga beliau sudah nggak pakai setan lagi, tapi beliau pakai Tuhan. Amin. Makanya orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku, kalau punya usaha nggak usah pakai penglaris. Pakai apa? Kristus, Bapak Ibu Saudara. Bisa kalau saya khotbah gini, Bapak Ibu, saya selalu bilang ke jemaat, tolong catat bagian-bagian statement
poin-poin pentingnya. Ya, jadi ketika diposting ulang ada Bapak Ibu. Karena sering sekali saya yang khotbah, saya nggak tahu apa yang menjadi statement, ya strong statement, strong poinnya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang lain yang khotbah, saya suka catat. Jadi kadang saya cari yang mana Bapak Ibu Saudaraku. Ya semua Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita punya usaha, saudara kita punya usaha, ya keluarga besar kita punya usaha. Kalau mereka mau pakai penglaris, nggak usah. Pakai Kristus. Kenapa? Karena dia jaminan. Dia menyertai kita senantiasa. Bapak Ibu Saudara, murid-murid itu menghadapi badai. Makanya orang Kristen diciptakan untuk menabrak badai, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen diciptakan untuk menghadapi masalah. Orang Kristen diciptakan untuk menghadapi berbagai persoalan. Supaya apa? Di saat kita menghadapi persoalan, kita melihat di situ ada penyertaan Tuhan. Amin. Coba ada sebuah quote yang sangat menarik dari seorang Carnegie. Coba ditampilkan di sini. Ya. Dari Dale Carnegie, ya. Berikutnya. Oke, kita baca bersama Bapak Ibu Saudara. Cara tercepat dan terbaik untuk mengalahkan rasa takut adalah melakukan apa yang kita takutkan. Itu adalah seorang yang sangat luar biasa, Dale Carnegie. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita takutkan apa, itu yang kita lakukan. Beberapa waktu lalu di gereja kami, ya, ada anak-anak muda yang baru belajar melayani, ya, dan kemudian mereka belajar, Kak kayaknya saya nggak bisa. Saya tanya, umur berapa? 20-an. Tabrak. Belajar. Kalau yang ngomong umur di atas 60 tahun, saya maklum Bapak Ibu Saudara. Masih darah muda, tapi membatasi diri. Punya ketakutan. Sini beliau mengatakan begini, cara terbaik atau tercepat mengalahkan rasa takut adalah melakukan apa yang kita takutkan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi ketakutan hari ini, apa yang menjadi ketakutan kita hari ini, lakukan. Kenapa? Karena ada jaminan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Murid-murid di badai, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menyertai mereka di badai. Jadi apa yang kita takutkan? Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan kesehatan. Jangan takutkan. Tuhan kita, dia selalu menyertai kita. Amin. Dia selalu punya cara bagi orang percaya. Jadi yang kedua, jaminan jadi dari Yesus, ya, Kristus lahir, Kristus raja dalam keluargaku. Jaminan yang pertama tadi jaminan keselamatan. Jaminan yang kedua adalah jaminan penyertaan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Bapak Ibu kalau biasa mendengar khotbah saya atau juga di beberapa gereja, kalau saya janji 3, saya khotbah 3, bukan 2 atau 4. Saya kalau janji ada 3 hal, 3 jaminan, saya khotbah 3. Bapak Ibu, benar Bapak Ibu Saudara. Karena saya pernah melayani di sebuah kota. Saya melayani, zaman itu COVID lagi menurun, ya. Saya lagi semangat-semangatnya, saya katakan ada 4 hal yang kita harus lakukan di tengah masa COVID. Saya khotbah, Bapak Ibu Saudara. Saya khotbah, selesai khotbah, jemaat terima kasih Pak untuk khotbahnya. Terima kasih. Saya bilang, oh ya sama-sama, Tuhan berkati. Kemudian apa Bapak Ibu Saudara? Istri saya datang disambut. Tadi bilangnya 4. Kenapa cuma sebut 3? Jadi Bapak Ibu Saudara, dimanapun saya khotbah, saya selalu berusaha bawa istri saya. Supaya apa? Supaya mengingatkan. Jadi mulai dari situ saya janji. Harus 3 Bapak Ibu Saudaraku. Apalagi ada istri saya di tempat ini. Harus 3. Jadi gak akan dilupakan. Yang ketiga dan yang terakhir. Apa jaminan Kristus sebagai raja dalam keluargaku atau dalam keluarga kita? Ya. Apa jaminannya bagi kita? Jaminan yang ketiga adalah jaminan pemulihan. Matius pada pasal yang pertama ayat yang ke-19. Dikatakan begini, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat yang ke-24 dikatakan begini, bertolak belakang. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu Saudaraku, Maria itu mengandung dari Roh Kudus.
Makanya Yesaya pada pasal yang ke-7 ayat 14, bahwa seorang anak darah, seorang yang masih muda, orang yang belum pernah menikah, itu kalau dalam bahasa aslinya disebut sebagai alma. Artinya wanita yang belum disentuh oleh laki-laki. Dan kemudian saking luar biasanya seorang Yusuf, dia menjaga nama baik istrinya. Dia menikahinya, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Supaya menjaga harkat, menjaga martabat. Yusuf adalah seorang yang menjaga pemulihan, yang menjaga nama baik istrinya. Yusuf adalah seorang yang menjaga nama baik keluarganya. Kristus sebagai raja dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jaminan yang ketiga adalah jaminan pemulihan. Ada pemulihan. Makanya ketika di ayat yang ke-19, ya, Yusuf sedang mempertimbangkan. Kemudian datang malaikat Tuhan kepada Yusuf. Dan ayat yang ke-24, Yusuf mengambil tindakan. Sehingga apa yang terjadi? Ada pemulihan dalam keluarga Yusuf. Artinya Bapak Ibu Saudara, Kristus ya adalah raja dalam keluargaku. Artinya ada jaminan pemulihan dalam kehidupan, dalam keluarga kita. Makanya Natal berbicara mengenai apa? Tadi lagu penyembahan. Ya, Natal berbicara lahir di hati kita. Kasih Kristus itu lahir di hati kita. Kita harus menyiapkan ruang dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara, supaya Kristus lahir di hati kita. Karena ketika Kristus lahir di hati kita, ada pemulihan. Kita bisa hidup damai dengan semua orang. Pastikan di momentum Natal ini, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita punya masalah. Kita punya nggak enak hati sama keluarga kita. Kita punya masalah sama adik kita. Kita punya masalah sama kakak kita. Kita punya masalah sama keluarga besar kita. Bapak Ibu Saudara, diselesaikan dengan baik. Kita coba baca dalam satu nats yang terakhir, ayat yang terakhir, semoga saya nggak salah buka. Bagaimana kita bisa untuk berdamai dengan saudara kita? Coba, ya, Kejadian 32 ayat yang ke-20. Ini ayat yang terakhir, Bapak Ibu janji. Kejadian 32 ayat yang ke-20. Coba kita baca bersama. Dan kamu harus mengatakan juga hambaku Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku melihat mukanya. Mungkin yang akan menerima aku dengan baik. Bapak Ibu Saudara, ada hubungan yang gak baik antara ya seorang Yakub dan bradernya Esau, Bapak Ibu Saudara. Yakub karena dia merasa dia salah. Dan memang dia salah, Bapak Ibu. Dia nipu kakaknya. Dan apa yang dia lakukan? Sebelum bertemu dengan kakaknya, dia kirim kado, Bapak Ibu. Dia kirim hadiah. Supaya apa? Supaya mendamaikan dahulu hatinya. Makanya Bapak Ibu dengar baik. Kalau kita mau berdamai dengan saudara kita, dapatkan dulu hatinya, maka kita akan dapatkan tangannya. Itu quote, Bapak Ibu Saudara. Dapatkan dulu hatinya, maka kita akan dapatkan tangannya, Bapak Ibu Saudara. Yakub pintar, Yakub berhikmat. Dia kirim hadiah ke saudaranya. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka berdamai. Ada pemulihan keluarga. Makanya hari ini, kalau Bapak Ibu punya hubungan yang gak baik dengan keluarga, kirim kado, Bapak Ibu Saudara. Kirim hadiah. Tapi Pak, saya kan gak hafal ukuran kakak saya. Ya, saya gak hafal ukuran bajunya, sepatunya. Makanya penting kita tahu ukuran sepatu saudara kita, Bapak Ibu Saudara. Tahu ukuran bajunya. Supaya ketika dikirim, pas. Ya, ukuran sepatu, ukuran baju. Kalau Bapak Ibu lebih hebat lagi, kasih yang terbaik untuk saudara. Yakub kasih kado yang terbaik untuk saudaranya. Kenapa? Karena pemulihan keluarga adalah pemulihan yang terbesar dalam kehidupan kekristenan. Amin. Makanya pastikan di momentum Natal ini pemulihan terjadi dalam keluarga kita. Kalau belum pulih, cepat-cepat kirim hadiah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu dapatkan hatinya, maka Bapak Ibu bisa berjabat tangan dengan dia. Ada pemulihan dalam hati kita. Kelahiran Kristus di momentum Natal ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kristus ya, dalam nats yang kita baca,
Bahkan dalam judul hari ini, Kristus Raja dalam keluargaku. Kalau dia sebagai Raja, ada jaminan bagi kita semua. Jaminan yang pertama adalah jaminan keselamatan. Jaminan yang kedua adalah jaminan penyertaan. Dan jaminan yang ketiga adalah jaminan pemulihan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau telah lahir bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau telah datang bagi kami Bapa. Engkau rela turun dari sorga untuk menjadi sama dengan kami Tuhan. Untuk menyelamatkan kami. Untuk memberi keselamatan bagi kami. Untuk menyertai kami. Untuk memulihkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa. Sertai kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, bahwa Tuhan yang sama. Engkau yang telah menjadi manusia. Bukan hanya manusia, tetapi Engkau menjadi Tuhan. Yang selalu menyertai kami. Sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa yang baik. Biar di momentum Natal ini Tuhan, pemulihan dimulai dari kami, di keluarga besar kami Tuhan. Kami semakin yakin akan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami gak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan kami semakin yakin bahwa Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan. Biarlah firman ini bukan lalu begitu saja. Firman ini bukan hanya kata-kata biasa. Tetapi firman ini menjadi kata-kata yang penuh kuasa. Untuk memulihkan setiap kami. Untuk menegur kami, menolong kami. Sehingga semakin hari kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan hamba yang menyampaikan, Tuhan terus urapi dengan urapan yang sempurna daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini syukur kami Bapa, ini doa kami. Bersama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.